kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 5 Maret 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Sifra PRR, renungan akan bersama Suster Maria Magda PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkan cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Penaruh ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasul-Mu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup dan kesempatan. Hari ini kami membuka hati dan jiwa kami. Berkatilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami untuk melihat tanda-tanda kehadiran-Mu di sekitar kami, dan untuk hidup dengan harapan yang memancar dari janji-Mu.
Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan bersama Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapa-Mu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapa-Mu yang tersembunyi akan melihatnya dan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu yang di surga di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah meramu kamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa-Mu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa-Mu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini seluruh umat Katolik di seluruh dunia membuka puasa atau Hari Raya Rabu Abu. Hari Rabu Abu, dan kita sekalian sudah mengetahui bahwa setiap tahun dirayakan hanya sekali. Kita ke gereja menerima abu yang ditandai di dahi kita masing-masing. Ini mau menunjukkan bahwa bukan kita pamer kepada orang bahwa kami agama Katolik loh, mau mengawali puasa biasanya seperti ini. Bukan menjadi sebuah hal untuk dipamerkan Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ini adalah sebuah tradisi yang turun-temurun, dan ini mau menandakan bahwa manusia itu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu Saudara dan Saudari, mengawali masa puasa selama 40 hari dengan menerima abu di dahi. Ini mau menunjukkan dan mengajak kita sebagai umat Katolik, sebagai umat Kristiani, untuk melihat ke dalam diri bahwa selama 40 hari apa yang harus saya lakukan, hal apa yang harus saya puasa, dan hal apa yang harus saya pantang. Okelah, tidak makan daging, pokoknya makanan yang berbau darah-darah itu tidak boleh ketika hari Jumat.
Tetapi selebihnya dari itu adalah mau mengajak kita untuk bisa membaharui, untuk bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Dan kalau kita mendengarkan dengan sangat baik, arti puasa sesungguhnya yang diberikan oleh Bapak Paus Fransiskus dari tahun ke tahun, bahwa bukan hanya sekedar mengurangi atau tidak makan daging pada hari Rabu Abu atau pada setiap hari Jumat dalam masa puasa, tetapi selebihnya dari itu, bahwa dalam masa puasa ini kita diajak untuk bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan. Misalkan saya adalah pribadi yang sangat pemarah atau yang sangat sensitif, maka usaha puasa yang harus saya lakukan adalah mengurangi itu. Atau semisal saya adalah sosok atau pribadi yang suka makan makanan yang enak, maka yang harus saya puasa, yang harus saya pantang adalah mengurangi untuk kebiasaan saya untuk tidak makan yang enak-enak dan berbagai macam hal lainnya. Dan ini kembali pada diri kita sendiri. Saya sendiri yang tahu, Bapak Ibu sendiri yang tahu kira-kira kepribadiannya kita itu tuh lebih cenderung atau lebih cenderungnya ke arah mana? Bermalas-malasan, ataukah makan yang enak-enak, ataukah hobi saya jalan-jalan, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya yang cenderung untuk harus saya lakukan, maka itulah yang menjadi puasa sesungguhnya. Sama seperti yang dituliskan dalam perikop Injil hari ini tentang hal memberi sedekah dan juga hal berpuasa. Dan pada prinsipnya sama, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa ketika kita berpuasa, sekali lagi tidak perlu kita memamerkan kepada orang, tidak perlu saya berkuar-kuar bahwa saya sedang berpuasa. Atau saya misalkan ketika ditanyai oleh orang, misalkan ketika bersama teman lagi makan bersama begitu, lalu ditanya kenapa, lah kebiasaan kamu kan biasanya makan begini, lalu kenapa hari ini tidak makan? Tidak wajib atau tidak perlu harus memberitahu, oh maaf saya puasa. Itu artinya kita tidak lain dari orang Farisi atau kaum munafik yang digambarkan oleh Yesus pada hari ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mengajak kita ketika kita memberi sedekah atau memberi bantuan kepada orang, tidak perlu kita berkuar-kuar. Atau ketika kita berpuasa, sekali lagi tidak perlu kita berkuar-kuar bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang pantang, jadi tidak begini, tidak begitu. Itu tidak perlu. Tetapi Yesus mengajarkan kita bahwa misalkan dalam hal sedekah tadi, ketika kita memberi, tidak perlu tangan kanan mengetahui bahwa tangan kiri sedang memberi sesuatu kepada orang. Artinya bahwa ketika saya memberi sedekah kepada orang, tidak perlu tetangga atau teman atau siapapun itu saya harus beritahu bahwa oh, saya sedang memberi sesuatu kepada orang, memberi ini kepada si dia atau seperti itu. Tidak perlu. Dan juga dalam hal berpuasa, Yesus mengajak kita supaya ketika kita berpuasa, kita tidak terlalu untuk menunjukkan wajah muka yang loyo, yang malas-malasan, yang terlihat sangat kusam, lapar. Tapi justru Yesus mengajak kita supaya memberi penampilan pada wajah yang segar, yang semangat, ya yang happy seperti yang biasanya. Maka Yesus bilang apa ketika kamu berpuasa, maka cucilah mukamu dan minyakilah kepalamu dengan minyak. Artinya kita berpikir yang sangat logis ya. Ketika kita menggunakan minyak di rambut, lalu kita harus selesai mandi atau cuci muka, kan wajah kita itu terlihat sangat fresh. Nah itulah yang Yesus mau mengajak kita tentang arti dari puasa sesungguhnya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyambut hari pertama dalam masa puasa
Hari Rabu abu dengan suasana hati yang sukacita, suasana hati yang penuh dengan sukaria dan bahagia. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Setelah kita disegarkan oleh firman Tuhan, marilah Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Kita berdoa untuk memperoleh kesehatan. Ya Tuhan yang Maha Penyembuh, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus. Kami berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang cukup untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah tubuh kami, pikiran kami, dan jiwa kami, dan sembuhkanlah segala penyakit dan kelemahan yang mungkin ada di dalam diri kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk memperoleh kedamaian. Ya Tuhan, sumber damai sejati dalam kekacauan dunia ini, kami berdoa agar Engkau memberikan kedamaian yang melampaui pemahaman kepada mereka yang mengalami konflik dan penderitaan. Hentikanlah kekerasan, jernihkanlah pikiran dan hati para pemimpin, dan tuntunlah mereka menuju jalan perdamaian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga-keluarga. Ya Tuhan, sumber kekuatan keluarga kami, kami bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan kepada keluarga kami. Kami memohon agar Engkau melimpahkan kasih sayang-Mu yang tak terbatas, kebijaksanaan dan perlindungan atas keluarga kami. Berkatilah setiap anggota keluarga dengan kehadiran-Mu, dan ajarilah kami untuk tumbuh bersama dalam iman dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk keberhasilan dan kesejahteraan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, dalam setiap usaha dan perjuangan kami memohon bimbingan dan berkat-Mu atas semua pekerjaan tangan kami dan perencanaan masa depan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan ketekunan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman umat. Tuhan, sumber segala iman, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendekatkan diri kepadamu lebih lagi. Kami memohon agar Engkau memperkuat iman kami, membimbing kami dalam pemahaman akan firman-Mu, dan memberikan kami rasa pengharapan yang tidak tergoyahkan dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kami menyatukan semua doa dan pengharapan kami kepadamu ya Bapa, dengan doa agung yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia,
Aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus,